Hai teman-teman, kita jumpa di episode pertama di podcast Receh ya. Dan hari ini gue nggak sendirian. Hari ini ada teman-teman nih. Siapa namanya? Boleh perkenalan dulu mungkin ya? Oke, saya Anggi. Kok jadi Anggi? Yang ini? Pagi, namaku Wuri. Wuri, oke. Jadi ada Kak Maria ya, jangan Takut Anggi. terkenal, enggak. Pakai nama. Maria sama Wuri. Ini tuh dulunya kita kerja bareng ya? Iya. Kita kerja bareng. Iya. Terus sekarang going separate ways gitu ya. Yes. Oke, hari ini topik pertama di episode 1 ini adalah tentang, ini sebenarnya sudah banyak sekali teman-temanku yang request sebenarnya Oh ya? topiknya. Request tentang kita berdua. Tentang topiknya. Oh, baik. Topiknya adalah tentang workplace gitu. Jadi kita mau ngomongin nih teman-teman tentang workplace. Dan ini disclaimer dulu ya, ini kita bukan expert di bidang ini. Kita cuma mau ngobrol aja tentang workplace dan pengalaman kita seputar bekerja di satu tempat gitu ya. Oke. Beberapa tempat juga mungkin ya. Banyak tempat. Loncat-loncat Iya, mah bener. kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama dulu kali ya buat semuanya. Workplace yang bagus buat kalian apa? Siapa dulu? Siapa dulu? Place yang bagus. Oke, yang tertua. Malah tertua dia kali. Oh iya. Workplace yang bagus itu kalau buat saya ya itu saya lebih suka tempat yang nyaman secara emosional gitu. Jadi ketika saya bisa bersama orang-orang yang semisal ya mungkin sefrekuensi atau mungkin satu semangat visi kerjanya gitu, dan tidak melulu tentang negativitas gitu atau mungkin sambat gitu ya. Buat aku itu lebih yang baik sih, workplace yang baik ke situ. Berarti emosi. Oke. Ya. Kalau kamu gimana, Mas? Oke, kalau aku sih termasuk kayak Kak Wuri gitu ya. Jadi harusnya nyaman kayak gitu, bisa mendukung juga. Dan ada satu lagi sih lebih mendukung ke kayak perkembangan skill kita kayak gitu. Jadi nggak stuck di satu tempat. Jadi bisa kita diminta mungkin ikut training atau mungkin ikut kegiatan apa yang bisa buat skill kita tuh bertambah kayak gitu sih. Ngelihatnya lebih ke perkembangan skill, mungkin perkembangan karir kayak gitu. Oke, jadi basicnya kalau Wuri pingin tempat yang nyaman. Tapi kan ada nyaman secara emosional ya? Iya. Nah, misalnya nih ada tempatnya yang nyaman secara emosional, gajinya dikit, gimana? Iya, saya sih juga ada setuju dengan pendapat Maria tadi ya. Jadi selain nyaman secara emosional, kita semua yang bekerja di satu tempat itu tuh juga bisa saling mendukung growing kita ke depan gitu ya. Baik growing mungkin kemampuan kompetensi gitu, atau ya secara karir atau apapun gitu. Jadi dan menurut saya ketika kita sudah bisa saling mendukung untuk kemajuan satu sama lain, itu tuh nanti juga income kita juga bisa ngikut kok gitu. Karena kan otomatis ya kita bisa ningkatin ini. Misal aku baru bisa skill A gitu, terus aku ketika di workplace itu ada teman yang kemudian bisa motivasi aku untuk bisa punya skill yang lain gitu. Nah, ketika skill kita udah sama-sama makin banyak atau makin bagus, itu kan kemudian kita bisa memaksimalkan potensi gitu untuk dapat income dengan cara apapun, meskipun nggak dari workplace itu aja ya. Gitu. Oke. Itu sih. Kalau kamu gimana, Mar? Maksudnya tadi nyaman, terus perkembangan karir, berarti kalau bosmu misalnya gitu, kamu ikut pelatihan sampai malam gitu, oke. Pelatihan Bisa nih ya, bener ya? sampai malamnya sampai jam berapa kayak gitu. Jam 8 lah ya. Jam 8. Kalau memang skillnya yang dibutuhin nggak masalah kayak gitu, karena kan kalau misalnya kita bisa nggak ganggu hal yang lain, kita kayak kehidupan di rumah kayak gitu bisa dukung, nggak ada yang perlu misalnya ada yang sakit atau gimana gitu kan, nggak kepikiran gitu, lebih ke situ sih, nggak masalah sih. Nggak masalah, oke. Berarti kan back again, money bukan first priority ya berarti ya?
meskipun Iya, penting kan. sepertinya iya, Iya. tetap aja penting, tapi kemudian kalau uangnya banyak cuman kita tertekan batinnya. Kalau saya sih mending Meninggal enggak kan, ya. ya benar. Kalau gitu kita bicarain tentang, berarti kan kita ada kesamaan nih, suka tempat kerja yang membuat kita nyaman secara Yep. emosional dan bisa membuat kita growing gitu Betul. kan. Ya. Sekarang pernah nggak ada pengalaman kita tertekan gitu, secara emosional aja gitu, tertekan dengan I don't know coworkers atau maybe bosses atau Yeah. apa? Pernah? Kalau aku Dimanapun sih, gitu. kalau aku sih nggak pernah selama ini. Maksudnya kalau mungkin ada tekanan-tekanan gitu, maksudnya suruh apa kayak gitu, mungkin kerjaannya ditambah atau apa itu mungkin pernah kayak gitu. Terus seperti kayak misalnya deadline-nya terlalu singkat kayak gitu, tiba-tiba kayak gitu, itu pernah. Cuman kalau aku sih masih bisa kontrol itu. Jadi mungkin tekanan-tekanannya lebih kayak seperti itu dan bisa sih survive kayak gitu selama Bisa. ini. Oke, kamu gimana? Kalau aku ya mungkin yang pernah dialami sama sih kayak beban pekerjaan mungkin yang apa ya, yang saya merasa kemudian udah nggak sanggup ini, ya itu biasanya itu pernah. Kemudian kalau dari apa namanya, dari rekan atau atasan lebih ke pernah dan saya mencoba untuk ini aja sih, untuk apa ya, menyesuaikan diri dulu gitu. Jadi nggak yang kemudian dapat tekanan yang nggak enak nih kemudian oke, aku mau resign langsung gitu, ya nggak segampang itu juga gitu. Jadi sebenarnya kalau di tempat bekerja itu kan lebih ke apa ya, membuat diri kita belajar lagi ya, banyak hal gitu, gimana melatih diri kita juga apa namanya, lebih kuat mentalnya, kemudian lebih bisa menyesuaikan diri juga dengan apa scaling kita kayak gitu. Nah, tapi kalau sampai yang membuat saya udah nggak tahan nih harus resign, nggak sih, nggak. Tapi kan itu dari sisi kerjaan ya. Kalau tekanan dari coworkers pernah? Ya kayak aku bilang tadi, lebih ke mungkin pernah, tapi nggak yang sampai Senyumnya begini itu sih. banget, pernah nih. Nggak sampai bikin aku give up gitu, langsung resign itu nggak sih. Lebih milih ya coba ini lagi, dilihat lagi, oh mungkin saya juga ada salah mungkin, kayak itu jadi koreksi diri gitu. Bijak sini banget. Cek sini. Wah, tak bijak ya. Kalau kamu gimana, Wan? Maksudnya pernah nggak mendapatkan tekanan dari Sesama. mungkin karena tipe pribadinya kita kan beda-beda Iya, ya. benar. Ada yang kita maksudnya ya kita separate ini sama ini, Iya. dia maunya dia gabung gitu. Pernah? Oh, kalau itu sih kayak misalnya paling kayak yang julid kayak gitu, misalnya kita harus misalnya ngapain kayak gitu, keluar kayak gitu, terus mungkin dijulitin kayak iri kayak gitu, itu sih ada kayak gitu. Cuman ya kalau buat aku nggak apa-apa sih, maksudnya sah-sah aja mereka mau ngomong, itu mulut-mulutnya mereka kayak gitu. Aku nggak bisa kan nyetop mulutnya mereka pakai lakban kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi ya udah aku biarin aja, nggak masalah kayak gitu. Tapi secara ini apa namanya? Secara tadi bilangnya kan psikologis ya, berarti kalau emosi kita aman dan semuanya nyaman gitu. Tapi kita kan nggak tahu, emosi kita kan kadang naik, kadang turun gitu. Ketika kita turun emosinya, terus mereka melakukan itu gitu, Iya. Ya pusing kan? bener, itu mungkin juga pernah sih terjadi gitu, tapi kembali lagi tinggal saya sih lebih senang kalau pas kalau kayak gitu, ya oke, saya mungkin cari cara untuk bisa melakukan emosi ya, mungkin dengan nangis sendiri entah di mana gitu, ya pernah gitu kan ya. Tapi kemudian ya kembali lagi, maksudnya saya kembali ke logika lagi gitu loh. Oh aku perlu nggak sih terlalu memperturutkan emosi yang kayak gini gitu, ini ada baiknya nggak sih sama aku, sama nanti mungkin kinerjaku, sama hubunganku sama teman-teman juga gitu. Kalau kemudian itu malah merugikan semuanya, ya udah aku harus stop gitu. Aku harus ambil keputusan, oke, aku harus stop emosinya di sini, kemudian kembali apa namanya, berpikir lebih jernih lagi, dan ya udah mencoba kembali on the track aja sih. Oke, berarti kan apa Dia ya? kan ditanya nih. Oh iya, boleh. Iya, kalau waktu misalnya ya ada yang julid, misalnya ada yang iri-iri gitu, waktu kita mungkin lagi
apa sih masa PMS mungkin PMS gitu ya. Itu paling ya mungkin ngerasa sedih mungkin ada ya, cuman nggak yang sampai kita mau buat ribut kayak gitu sih enggak. Memang sih, maksudnya tetap nggak sampai yang separah itu gitu. Enggak Karena sih, kita kan di soalnya. dunia pendidikan ya. Ya. Coba kalau di dunia yang lain guys, pasti agak seru. Oke. Berarti kan itu oke lah ya. Kalau dari bos, mungkin aku mau cerita dulu pengalaman. Kalau sekarang sih puji Tuhannya oke, gitu. Oke juga kan ya. Disclaimer dulu nih, nanti dikiranya kita. So far oke sih Oke, sama tempat dengan kerjamu atasan ya. selama ini Oke. nggak pernah. Kamu oke juga ya? Oke banget. Bos saya banyak. Dan baik-baik semua ya. Iya baik. Oke. Kalau aku ya gitu, maksudnya apa namanya? Sekarang oke lah gitu. Semuanya work well gitu lah. Tapi sebelumnya pernah ada pengalaman juga gitu. You know me lah ya, aku kan nggak suka dengan ketidakadilan. Oke. Sering kan, maksudnya kalau ada yang nggak adil gitu, rasanya tuh kok diadil gitu. Iya. Nah, satu case itu pernah jam ngajar. Kan kita nggak tahu ya, kalau jam ngajar itu kan pasti kita pinginnya kan sama aja gitu. Mau kita juga sama-sama levelnya gitu. Tapi pembagiannya itu nggak adil gitu. Suatu waktu tuh aku 27 jam ya kan. Dan tidak bisa gerak kan otomatis gitu. Iya. Dan you know Padat me, sekali. tugas Selain mengajar. individual apa namanya? Personal. Idealismeku. Oh. Kalau ngajar harus begini, terus ada ininya, Iya, ininya iya. gitu. Otomatis kan kerjaanku jadi wakeh gitu. Iya. Nah, terus Oke. si apa namanya teman-temanku tuh ada yang cuma ngajar berapa sih 18 jam, Oke. 16 jam gitu. Dan awalnya kan oke aja gitu, tapi 2 bulan, 3 bulan kelihatan gitu. Maksudnya kalau tugasku pas banyak, aku cuma pergilah ya ke ruang guru misalnya minum gitu. Terus bisa ngelihat mereka ketawa ketiwi, nggak ngerjain apa-apa, jengkel loh itu. Serius guys. Pertamanya nggak biasa tok gitu loh. Kita mau rehat dulu gitu, masih mau koreksi terus rehat, terus oke gitu. Karena dia yang 16 hours. Padahal dengan apa namanya gaji yang sama atau More or less sama. Oke. Ya mendingan kalau aku sih ditambahin kerjaan banyak terus ditambahin gaji dikit, nggak ada, mending normal aja gitu kan. Bener kan? Oh, iya. Nah, kayak gitu. Jadi itu kalau overtime ternyata itu draining emosiku sendiri. Yang kulihat loh ya gitu. Terus ketika nggak bisa nyelesain itu, kayak ada yang kayak ngomong gitu loh di otak itu kayak, why are you so stupid? Kami gitu. Kok nggak bisa nyelesain semuanya gitu. Dan itu sampai membuatku tidak bisa tidur, Mbak. My gosh. Kan sampai parah ya, maksudnya nggak bisa tidur terus kan jadinya capek terus setiap kerja itu pasti capek. Padahal nggak ngapa-ngapain duduk toh, gitu. Kesel gitu. Makanya kok apa kena mental ya gitu. Aku terus iya nggak sih? mental health-nya Mentalnya itu ya. jadi kan apa ya gitu. Nah itu salah satu dulu tuh alasanku keluar salah satunya itu. Karena sampai mental gitu loh maksudnya. Ngerasa bodoh sampai aku tuh ngomong sama orang ya teman-teman di sana gitu. Apa aku bodoh banget ya? Sampai nggak bisa nyelesain tugas yang begini gitu. Terus mereka ya bilang, enggak, emang tugasmu kebanyakan gini gitu. Tugasmu kebanyakan. Nah karena mereka juga nggak bisa nolong kan, nggak bisa level gitu. Iya. Kayak gitu terus ya. Oke. Apa namanya? Belum lagi kan, you know lah kalau di swasta kan pasti banyak sekali kegiatan ya. Apa Imlek lah, apalah gitu. Nah kegiatan-kegiatan itu otomatis kita kan prepare. Ya sudah, mesti kan kepotong-potong itu pelatihan banyak, rapat banyak, jatuhnya stres. Sorry, can you negotiate it with your boss? Sebenarnya sudah coba. Ada HRD kan, ada HRD, so apa ya namanya kayak seek for help pastinya kan ya. Yeah. Tapi responnya nggak positif gitu. So dia itu ngerasa kalau everything is fine with me. Gitu loh, jadi pemikirannya tuh gitu, nggak ada komplain dari orang tua, nggak ada komplain dari guru lain gitu, jadinya fine gitu. Padahal yang ngerasain nggak fine gitu kan. Kita mau ngomong, terus solusinya apa gitu, kalau nggak diapa-apain kan ya gitu ya kan. Terus itu sudah overtime kan, maksudnya 1 tahun berjalan gitu, udahlah aku nggak mau lagi. Soalnya kalau nanti aku begini lagi, otomatis gini lagi gitu loh. Karena nggak ada jaminan apa-apa gitu. Dan aku bukan tipe orang yang dijanjiin langsung oke gitu. Kan kadang kan, oh nanti gajinya aku tambahin gitu. Iya nggak sih? Dan terus begitulah gajinya ditambahin, posisi ditambahin gitu.
tapi itu tidak Tapi menyelesaikan tidak. masalah, Oke. karena masalah utamanya Tidak adalah meningkatkan motivasimu juga ya. tidak adil itu tadi gitu. Ini itu Hmm. adil aja, aku nggak perlu naik gaji, nggak perlu ini, oke kok gitu. Nah kayak gitu pernah terjadi dan itu salah satu alasanku resign. Ah. Iya, udah kamu coba berapa kali ngomong sama Ngomong atasan gitu? Aku bukan tipe yang ini sih, eksplisit kalau ngomong. Jadi Iya, aku kamu kayak introvert sih. menghubungi kan, menghubungi gitu kan otomatis kan there must be something wrong. Iya. Harusnya dia nangkep dong. Iya. Dia nggak nangkep gitu ya. Teman-teman sih bilangnya itu salahku karena aku nggak ngomong secara eksplisit gitu. Gimana? Tapi kalau aku lihat kamu tuh apa sih kelihat nggak terlalu apa sih kayak stres gitu kan, Happy aja lah. biasa aja kayak Exactly, gitu. makanya. Jadi kalau kamu waktu ngomong aku am I stupid and kayak kok nggak terlintas gitu di hati, di pikiranku waktu itu kamu mungkin kelebihan jam gitu, terus ada rasa kayak begitu tuh enggak gitu loh. Soalnya aku lihat kamu tuh kayak bisa organisir kayak gitu, rajin. Tapi kalau kamu apa kayak keberatan, kamu sebenarnya kan ngomong gitu kan, bro. Walaupun apa kamu introvert kayak gitu, nggak yang apa sih ngomong apa aja kayak gitu, tapi aku lihat ngomong. Mungkin memang dari atasannya aja yang dia itu karena mungkin nggak apa sih ya, nggak ngelihat itu sebagai beban buat kamu gitu loh, kayak gitu. Karena kamu rajin, kamu nggak kelihatan kayak stres kayak gitu. Jadi semakin kamu bisa, iya kamu dilihat bisa kayak gitu loh. Jadi kamu dikasih kerjaan lagi, dan waktu itu mungkin tipe bosnya semakin orangnya mau, semakin orangnya bisa, semakin kamu diandelin, dikasih banyak kerjaan kayak gitu. Oke. Nggak sampai yang sakit ambruk gitu. Ini ya disclaimer lagi. Jadi pernahkah saya menerima jarum di infus itu? Aku nggak pernah suntik itu. Wow. Baru di situ. Bayangkan. Jadi aku sampai di infus berarti ini ya. Iya, Stres sudah, kan? iya. Makanya itu juga pertimbangan loh kayak gitu. Maksudnya dulu kan stres ya kita bareng stres ya, paling kita biasalah kalau orang stres terus kita ngomong di belakang, bosku gak enak nih gini-gini ya, itu wajar ya. Tapi ini aku sampai infus berarti mudeng kan. Jadi kan sampai segininya gitu. Makanya ya good decision lah tahun ini. Oke. Kalau kalian nggak pernah sampai saya gitu? Enggak sih. Kalau beban kerja melebihi itu sepertinya enggak, tapi mungkin lebih ke akunya yang kurang pinter ini aja manage diri aku. Iya, di situ. Jadi ya mungkin sempat pernah sakit gitu, tapi setelah itu kemudian ya aku evaluasi, berarti kemarin itu kekuranganku adalah mungkin waktu ngatur bagian apanya kayak gitu. Gitu sih. Kalau beban kerja apa kayak terlalu banyak tuh pernah, cuman dari akunya gitu paling apa sih ya, lebih kayak ngeluangin waktu untuk kerjaan itu di rumah. Jadi waktu yang aku harusnya pakai untuk diriku sendiri jadi keambil sama kerjaan kayak gitu, karena harus bawa kerjaan ke rumah kayak gitu. Dan di rumah pun nggak bisa yang santai, jadi harus kayak ngelembur gitu, begadang kan kayak gitu. Itu sih. Waktu di situ tempat itu juga aku tiap hari loh bawa kerjaan pulang. Weekend pasti bawa kerjaan pulang, itu pasti. Jadinya ya bener kan sama kamu gitu. Oke. Sekarang kalau refleks, tahu ya refleks, biasanya hal-hal yang nggak banget lah dari seorang coworkers atau bosses apa menurut kalian? Sifat atau karakter apa yang enggak lah, aku nggak mau punya temen atau kayak gini. Berat ini. Mungkin kayak apa sih, kayak misalnya dia ngomong apa, kamu tuh harusnya kayak begini, terus dia ngelakuin hal yang dia larang kayak gitu. Jadi nggak konsekuen. Jargoni. Itu kan kalau dari kayak kita ngelihat seorang pemimpin itu kan dia harus bisa mimpin dirinya sendiri gitu juga kan. Jadi kalau sebelum mimpin orang lain kayak gitu. Jadi kalau dia sendiri aja nggak bisa mimpin dirinya sendiri, maka bisa dilihat karyawan-karyawannya kayak apa, karena ngelihat
kamu ngomong tadi harusnya jangan terlambat, tapi kamu terlambat kayak gitu. Harusnya jangan ngambil libur waktu apa namanya deket-deket masa kegiatan penuh gitu ya. kegiatan penuh malah Malah ambil ngambil. libur kayak gitu. Itu Berarti sih. bos yang kayak gitu ya, kamu nggak suka. Dirimu gimana, Bu? Kalau atasan, maaf ya, yang mungkin jadi perhatian jika atasan saya. Lebih ke ini sih, apa ya, yang moody gitu loh. Jadi mungkin untuk hal-hal, jadi begini, lebih ke punya high pressure, tapi juga high bad mood gitu loh, gimana ya, maksudnya Mood swing-nya banyak iya, gitu. mood swing banget gitu yang kadang males gitu. Jadi kadang untuk hal kecil pun juga agak dibesar-besarin kayak marahnya gitu itu. Kalau yang untuk ke workforce sih lebih ke ini ya, yang nggak bisa kooperatif aja. Itu yang aku Individualis gitu ya. Kayak dia tuh nggak ngerasa kalau dia sebenarnya harus bekerja sama dengan teman-teman gitu yang ignoran kayak gitu. Sudahlah, mending nggak usah ya. Tunggu kerjain sendiri aja lah, nggak usah bagi-bagi Betul, tugas betul. gitu. Kalau aku ya kasus, kalau bos aku paling benci kali ya, ngomongnya yang paling benci itu ketika bosnya itu kasih tugas, tapi dia nggak ada timeline yang tepat gitu. Jadi kan tugas A gitu, dia harusnya sudah planning dong tugas A ini selesai misalnya 2 hari, baru kasih tugas lagi gitu. Kadang tuh nggak, A dikasih, nanti sorenya dapat lagi, terus ada lagi, terus dia maunya deadline-nya ini gitu. Ya kayak gitu, itu menyebalkan kalau buat bos seperti itu. Terus satu lagi, mungkin bos yang humiliating us in front of others, kita nggak suka juga. Ya kan? Cuma ngomong aja gitu, misalnya kayak Anda itu membuat ini gitu, tapi di depan banyak orang itu maluin loh. Iya, itu enggak banget. Iya nggak sih? Mental jadi kena gitu nggak sih? Nah itu satu, itu kalau bos ya. Kalau coworkers aku nggak suka adalah ketika mereka bercanda, candaannya itu bully, tapi mereka anggap itu candaan gitu loh. Padahal yang menerima candaan itu nggak menerima as a joke gitu loh. Dia nerimanya itu sebagai, ya itu menusuk hatinya dia gitu. Nah itu juga aku nggak suka. Nggak pernah kena, nggak pernah sih. Cuman aku melihat di gitu kan ada teman di kita, terus orangnya curhat tuh otomatis kan. Nah terus kan jadi kalau dipikir, padahal memang sih dari konteks kita yang melihat itu bercanda, tapi dari konteks yang menerima itu nggak candaan. Nah mungkin hal-hal kayak gitu juga dalam relasi dengan orang kita juga harus mikir kali ya, nggak langsung gitu. Itu sih. Iya, kayaknya tadi aku ketinggalan yang coworkers Itu juga. sama kayak gitu. Dan apalagi kalau orangnya tuh kayak muka dua kayak gitu sih. Kalau Nyebelin lagi tuh. jadi di deket kita kayak selengket selengket perangko kayak gitu kan, baik-baikin kayak gitu. Terus setelahnya mungkin sama temen lain itu ceritanya kita dibuat cerita dia kayak gitu loh, untuk deket sama orang lain, dan ceritanya itu bukan cerita yang bagus atau cerita yang betul kayak gitu. Iya ya. Oke, itu dulu aja. Itu dulu ya teman-teman ya, maksudnya kita sampai sini dulu. Iya, sebelum sampai 5 jam ya. Benar, nanti jadi lama banget. Sebenarnya kita punya banyak cerita karena kita udah kerja cukup lama ya. Iya. Kalau teman-teman mungkin juga ada pendapat atau mau komentari pendapat kita tadi, boleh kan? Boleh ya? Boleh. Nanti di komen itu. Iya. Boleh deh. Tulis apa, aja. gitu. Dan kalau mau tahu IG-nya boleh nggak ini? Kalau ada follow, Ada request apa kayak ada gitu. penyintas penasaran mau kenalan gitu boleh? Oh my. Oke. Ya. Boleh. Boleh. Tadi nanti tak cantumin ya di bawah gitu ya. Nambah-nambah apa namanya? Network. Gitu ya. Oke, sekian dulu untuk episode 1 dari podcast Receh hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa di episode 2. Iya, see you. Nanti bakal apa enggak tahu ya. Bye bye. Bye bye.